Yang kedua ini untuk NTT, ya. Kita barangkali masih ingat bagaimana Pak Kapolri, Pak Sigit pernah mengatakan bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala, ya. Dan itu kemudian kalimat yang sama disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto ketika beliau berpidato setelah pelantikannya di sidang MPR beberapa waktu yang lalu, tepatnya 1 Oktober 2024, bahwa ikan busuk itu berasal dari kepala. Nah, karena itu, ya, kalau kemudian, ya, seperti yang pernah disampaikan oleh beberapa rekan sebelumnya, ya, bahwa saudara Rudi ini adalah orang yang ingin, ya, membongkar praktek-praktek penimbunan, ya, bahan bakar, ya, dan ingin memberantas itu di bumi NTT, maka ini patut kita dukung karena dia adalah merah putih. Ya. Tapi kalau sebaliknya, maka tentu yang bersangkutan juga harus mengalami hal sama. Sebenarnya ini bukan cerita baru, ya. Soal oknum-oknum membacking ini bukan cerita baru. Saya juga didatangi, ya, dilaporkan seorang bribka, ya, berinisial RY di Polda tertentu, saya nggak sebutkan di sini, bahwa dia bersama Kapolseknya menggerebek gudang mafia minyak solar bersubsidi yang diangkut menggunakan mobil tangki Pertamina. Ya. Setelah Kapolseknya pindah, dia dikerjain. Ya. Lalu dia melaporkan kepada saya bahwa saya sudah difitnah, dianiaya, dipukul sampai lebam, kemudian dia di-sel, di penjara seorang diri selama 30 hari, dan kemudian di PTDH-kan tanpa ada bukti dan semua pasal yang disangkakannya kepada dia telah kadaluarsa. Saya bilang, Anda mau melaporkan silahkan, itu hak Anda kepada institusi DPR. Lalu saya sampaikan kepada Kapoldanya, saya teruskan semuanya kepada Kapoldanya. Lalu saya ingatkan Kapoldanya, tolong diatensi. Terakhir saya telepon Kapoldanya, Kapolda mengatakan, kami sedang melakukan investigasi. Sebab ini adalah peristiwa yang kalau tidak dikelola dengan baik akan menggerus kepercayaan, ya, kepolisian di mata masyarakat. Jadi kita yang di atas ini berusaha agar institusi-institusi penegak hukum mendapat kembali kepercayaan oleh masyarakat. Karena kita sudah tahu bahwa pepatah mengatakan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Jadi bagaimana kemudian upaya untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat itu kita jaga bersama. Jadi bribka RY ini, ya, kasusnya sedang diinvestigasi oleh Kapolda setempat. Ya. Saya sedang menunggu jawabannya. Jangan sampai ini juga meledak. Nah, karena itu sekali lagi cerita-cerita seperti ini kami temukan ketika kami melakukan kunjungan kerja ke provinsi-provinsi, bahwa ada oknum-oknum, ya, yang kemudian membacking, ya, minyak solar bersubsidi tersebut sehingga terjadi kelangkaan di tengah masyarakat. Nah, karena itu dalam kesempatan ini, ya, kami berharap agar pimpinan Komisi 3 DPR RI bisa semacam membentuk tim kecil, ya, agar kemudian kita bisa memberikan solusi kepada Kapolri, ya, sehingga kemudian peristiwa serupa tidak terulang kembali. Jadi ini patut kita tindak lanjuti karena ada dua pendapat yang berbeda, ya. Ya, nah karena itu ini harus kita selesaikan, ya. Dan di satu sisi kita harus menjaga institusi kepolisian sebagai institusi penegak hukum, ya. Di satu sisi kita juga harus menjaga anggota-anggota kepolisian yang ingin menegakkan aturan yang ada di institusi kepolisian tersebut. Kami memberikan dukungan, ya, kepada semuanya, Kapolda Sulteng, Kapolda NTT, dan juga Mbak Rahayu, ya, beserta jajaran, dan terutama kepada saudara Rudi Soik, ya, yang sudah sangat patriotis, ya, untuk melakukan hal ini. Jadi Pak Beni Kaharman tadi sudah menjelaskan dan sudah selesai sebenarnya, ya. Oleh karena itu sekali lagi
Saudara Rudi, Anda tetap sabar, Anda tetap kuat ya menjalani ini. Inilah resiko sebuah perjuangan dan saya pikir kita menyadari hal itu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.